Pemerintah menaikkan pajak penghasilan atau PPh impor pasal 22 terhadap 1.147 barang konsumsi impor. Ada 210 barang komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%. Dan ada 218 barang komoditas yang naik dari 2,5% menjadi 10%, dan 719 barang komoditas yang naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Meski telah menaikkan pajak penghasilan impor, pemerintah sangat yakin kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak pada inflasi. Efek dari kebijakan baru ini akan terlihat pada 3 bulan mendatang, di mana barang komoditas impor baru saja masuk dan stok mulai menipis. Keyakinan pemerintah bahwa barang konsumsi ini tidak akan berdampak pada inflasi akibat kurangnya ketersediaan barang yang dapat menyebabkan perubahan harga. Hal itu karena barang konsumsi tersebut masih memiliki substitusi atau barang penggantinya di dalam negeri. Komoditas tersebut adalah golongan barang konsumsi yang sebagian besar telah diproduksi di dalam negeri. Contohnya, barang elektronik seperti pendingin ruangan, lampu, dan barang konsumtif sehari-hari. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI yang malam hari ini akan mengangkat topik terkait dengan pajak barang impor naik, inflasi menghadang. Seperti kita tahu bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan terkait dengan pajak barang mewah, cukup banyak barang-barang yang akan dikenakan pajak. Dan hal ini terkait dengan current account defisit kita yang semakin tinggi, dan salah satu cara menguranginya adalah menaikkan barang-barang import yang terkait dengan barang-barang belum tentu saja mewah, tapi juga barang-barang lain yang terkait dengan konsumsi. Untuk itu saya akan membahasnya pada malam hari ini. Sudah hadir di studio Bapak Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga daripada GAPMI, yaitu Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Bapak Handaka Santosa, Penasehat Aprindo, yaitu Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dan juga Ibu Eni Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam, terima kasih sudah hadir studio. Ya. Jadi kalau kita tadi membahas terkait bagaimana kebijakan pemerintah yang baru ini terkait dengan pajak. Padahal kita tahu beberapa tahun yang lalu kita mengalami penurunan yang namanya konsumsi, sehingga pemerintah membuat kebijakan supaya konsumsi kita meningkat. Tetapi dengan pajak ini orang menjadi pesimis apakah dengan pajak barang mewah ini akan mengurangi current account defisit kita atau justru tidak berubah, bahkan yang terjadi inflasi. Makanya tadi judulnya inflasi menghadang ya. Mungkin saya tanya pada Bu Eni dulu nih. Bu Eni, kalau kita melihat salah satu daya dukung ekonomi kita ini kan konsumsi, benar nggak? Nah, konsumsi ini ibaratnya jangan diganggu. Kalau dia nggak diganggu, ekonomi kita masih bisa tumbuh. Ya. Tapi kalau konsumsi diganggu, ibaratnya investasi bisa turun gitu ya, dan pajak juga akan turun. Betul. Apa komentarnya? Betul. Jadi Ibu, kita paham betul ya struktur ekonomi Indonesia. Ini kan penopang utamanya konsumsi rumah tangga. Betul. Dan sampai hari ini konsumsi rumah tangga kita belum pulih karena naturalnya ekonomi pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini kan biasanya rata-rata di atas 5,3, minimal sekali 5,3%. Nah, triwulan 2 kemarin memang melampaui 5%, 5,14. Tetapi kan doping itu kan, doping dari selain dari memang ada pilkada, musiman, ada lebaran, ada pilkada, termasuk juga doping dari belanja pemerintah, bansos kan luar biasa. Betul. Nah, itu pun baru 5,14 gitu kan. Nah, artinya untuk kembali pulih untuk di level 5,3 supaya bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,2%, itu belum. Nah, artinya ini kan belum harus terlalu kembali ke normal sebenarnya. Belum kembali ke normal pertama, dan kedua, sekarang global penuh dengan ketidakpastian. Betul. Bahkan ketidakpastiannya bukan hanya sekedar sampai dengan akhir 2018, mungkin masih berlanjut sampai tahun depan. Ya. Nah, artinya malah orang yang bilang kita sampai Trump pemerintahannya itu masih ini sudah, ganjing walaupun gitu ya. sekarang sudah ada isu Trump akan diimpeach, itu tetap beda hal lah, itu kan tetap di luar kontrol pemerintah Indonesia. Nah,
yang jelas dengan semakin adanya ketidakpastian global, kita kan harus mengurus sumber pertumbuhan yang benar-benar under control kita. Nah, sementara bagaimanapun ketika kita menjelang tahun politik sudah pasti investor wait and see. Nah, sekalipun ayo jangan wait and see, tapi nyatanya kan wait and see. Pertumbuhan investasi kemarin kembali lagi cuman 5,89%. Nah, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan yang justru ingin tujuannya misalnya ingin menghemat devisa, tetapi nanti dampaknya justru mempengaruhi konsumsi rumah tangga, ini sangat disayangkan. Jadi artinya jangan mengorbankan konsumsi gitu ya, kalaupun ada kebijakan mengurangi current account secara langsung. Jadi gitu karena gini, rencana PMK yang untuk PPh 22 itu misalnya kan ada ini sudah 1147 itu barang ya. Kita sangat nggak kebayang itu barang apa saja gitu kan. Nah, ternyata rinciannya misalnya ada 210 komoditas yang dikategorikan oleh Bu SMI kemarin barang-barang mewah. Nah, itu ada CBU, ada moge dan sebagainya gitu kan. Terus ada 218 komoditas yang dikategorikan itu sebenarnya bisa disubstitusi. Tetapi termasuk ini elektronik yang mewah, yang elektronik dan sebagainya. Nah, yang paling besar itu justru 719 item itu sebenarnya barang-barang yang untuk diproses, seperti misalnya bahan bangunan, keramik. Nah, itu kan bukannya itu justru yang menggunakan lebih banyak pemerintah sendiri. Jadi gitu ini infrastruktur kelihatannya yang bakal direm juga dong kalau begitu. Tetapi kembali yang tadi. Jadi kenapa sih misalnya kita impor barang-barang mewah? Siapa mereka yang mengkonsumsi itu? Jadi barang-barang yang luxury itu biasanya secara ekonomi kan mempunyai sifat permintaan yang elastisitasnya ya. Nah, elastisitasnya itu bahkan ada yang sampai inelastis sempurna. Artinya apa? Semakin barang itu mahal, justru makin diburu. Karena apa? Mempunyai efek prestis. Nah, cuman dampaknya tentu ya kalau walaupun itu bukan yang inelastis sempurna, sudah pasti kan justru akan mengurangi konsumsi. Nah, kalau cuma mengurangi tidak masalah, Bu. Kalau ini sampai misalnya orang seolah-olah tidak mengkonsumsi, tetapi ternyata orang pergi sendiri, pergi sendiri misalnya cari ke Singapura karena siapa tahu orang berhitung kan, kalau misalnya di sini mahal, di sini mahal, orang pergi ke Singapura dan AirAsia misalnya dan maskapai ekonomi itu murah sekali. Nah, justru kita kehilangan. Betul, kita tanya dulu nih mengenai konsumsi ya. Mungkin ada dari fashion, ada juga dari makanan minuman. Mungkin dari fashion dulu nih, Pak. Kalau melihat tadi apa yang dikatakan Bu Eni, sebenarnya ini kan ada orang yang tidak terpengaruh dengan harga berapapun gitu. Nah, kalau tidak berpengaruh terhadap berapapun, berarti nggak akan membantu pemerintah dalam mengurangi current account. Pemerintah sih dapat pajak gitu ya, tapi kan juga nantinya harga-harga jadi naik nih. Gimana komentarnya dengan barang-barang yang kena PPh 22 tadi? Jadi sebenarnya kalau saya melihat lebih kepada memang barang ini ada yang barang general umum, tapi ada juga yang udah spesifik sehingga ada seperti ketergantungan customer kepada merek barang tersebut. Nah, kalau barang itu mau setinggi apapun, tetap dibeli. Ya dia beli. Ataupun kalau memang nggak ada di Indonesia, karena dia akan belinya ke Singapura kayak tadi Mbak ini bilang maskapai ekonomi ya, ini kan harganya sangat murah, seperti naik kereta api Jakarta Semarang gitu. Jadi mereka gampang. Ataupun juga yang pendapatannya menengah sekali lah, mereka bisa sharing kok. Satu orang belanja nanti tax refund-nya disuruh ambil gitu sebagai. Jadi malah bahaya buat di Indonesia dong ya. Artinya satu, capital outflow tetap sama. Yang kedua, industri di Indonesia justru bisa menurun nih, khususnya di retail begitu ya. Karena potensi malah menurun PPN-nya. Betul. Karena kalau kita lihat baru tahun ini semester pertama pertumbuhan kita itu double digit. Jadi untuk baru mulai bagus ya. Beberapa tahun sebelumnya selalu di bawah 10% dan itu sangat berat. Jadi sebenarnya udah punya harapan dengan semester 1 ini bagus, kedua bagus, tapi dengan policy ini agak ketakutan juga dong ya. Makanan minuman tahun lalu juga stagnan. Gitu ya. Jadi ini juga harapannya adalah apakah tidak dua-dua ini diajak berbicara mengenai barang apa sih yang sebenarnya perlu dikasih pajak, ini nggak ikut serta di dalamnya sama sekali. Kita menerima. Oh, hanya menerima aja. Gimana makanan minuman kita juga mendengar di media rencana awalnya kan rencananya 500, kemudian naik 600, 900, terus begitu diundangkan 1147.
Dan itu memang tidak ada mekanisme konsultasi publik, tidak ada. Jadi kita hanya terima jadi dari pemerintah. Nah, yang kami waspadain dari industri makanan dan minuman adalah ini bukan pertama kali pemerintah menerapkan pengetatan impor seperti ini. Itu terjadi juga kan indikasi atau identitas dari komoditi perdagangan internasional itu kan adalah HS number namanya. Seperti kita nomor paspor lah kalau manusia. Nah, itu terjadi acap kali beberapa HS number itu punya 2 cabang. Jadi untuk bahan baku atau barang jadi sama. Jadi katakanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia bisa berupa bahan baku, dia bisa berupa barang jadi. Nah, kalau dia berupa bahan baku ini akan berdampak buruk buat industri. Tentu akan terjadi karena dipukul rata ya, dipukul rata berdasarkan itu HS, mestinya HS. Tapi kan komitmen pemerintah hanya barang jadi. Itu yang kita pegang. Barang jadi yang ada substitusinya. Tidak melalui proses gitu ya, ya di Indonesia. Yang langsung diperdagangkan. Itu kita bisa pahami karena pemerintah tujuannya mengurangi pembeliannya. Tapi sekali lagi makanan minuman kan masih tergantung impor juga kan bahan bakunya. Bahan bakunya masih tergantung impor juga. Mungkin kisarannya 50 sampai 80% itu bahan bakunya impor. Kita tidak bisa menghindari karena jadi memang di asosiasi sendiri apa yang dibicarakan setelah adanya keluar PMK ini? Kita membaca dengan teliti, tapi karena ada 1147 agak lama kita membacanya. Sampai sekarang nanti Senin dan Jumat ini kita akan bahas di asosiasi-asosiasi. Kita akan bahas concern. Impact-nya ya? Ya, apa di HS berapa ya, di komoditi apa kita concern. Terus juga yang kita perlu pemerintah juga harus hati-hati menerapkannya adalah ada barang jadi yang memang tidak diproduksi di sini. Karena problem skala ekonomi itu belum diproduksi. Misalkan saja pangan-pangan kebutuhan khusus. Itu ada konsumennya di Indonesia. Cuma tidak ada investor yang mau produksi di sini karena tidak ekonomis. Iya, betul. Skala ekonominya nggak ini. Tapi secara value itu kecil. Cuma itu akan terkena dengan kebijakan peraturan Menteri Keuangan yang baru ini. Jadi hal-hal seperti itu kita harap pemerintah cukup memahami. Dan satu lagi, artinya masih bisa revisi dong gitu ya dengan nanti masukan asosiasi harusnya tidak pukul rata semacam itu, tapi mana yang memang ini efeknya tidak efek terhadap apa-apa harusnya dibolehkan. Dan kami yakin ya pemerintah akan mendengar, cuma menunggu kami seperti ini. Jadi kami harus membaca dulu. Kemudian kami summary-kan dan kami kirim masukannya ke pemerintah. Nanti di segmen 2 kita bahas juga, karena kalau kita melihat sebenarnya kelas menengah atas itu kan mendominasi hampir 47% dari konsumsi. Nah, padahal yang paling kena dampak adalah mereka ya. Nah, ini artinya tidak akan berdampak pada pemerintah, khususnya tadi pajak malah berkurang karena orang impor dari luar, capital outflow malah naik gitu. Tapi kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISE.